Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pembelajaran biologi SMA. Kali ini kita akan belajar tentang virus. Di bagian pertama, kita akan fokus pada pembahasan tentang ciri-ciri, struktur, dan reproduksi virus. Anak-anakku sekalian, kalian sudah pernah mendengar pemberitaan tentang beberapa penyakit-penyakit yang pernah tersebar di permukaan bumi. Ada penyakit cacar, Ebola, influenza atau flu, ada rabies, kemudian ada flu babi, kemudian ada flu burung, penyakit yang lain ada juga SARS, dan yang sekarang sedang hangat-hangatnya adalah penyakit COVID-19. Semua jenis penyakit yang tadi saya sebutkan itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, apa yang dimaksud dengan virus? Mengapa virus bisa menimbulkan penyakit? Bagaimana virus memperbanyak diri di dalam sel inang? Itu akan kita pelajari pada video kali ini. Anak-anakku sekalian, virus adalah suatu substansi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-ciri yang pertama, virus merupakan partikel aseluler. Artinya, virus tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai sebuah sel karena virus tidak melakukan proses-proses kehidupan seperti halnya sebuah sel, misalnya nutrisi, respirasi, ekskresi, dan proses-proses metabolisme yang lain. Ciri yang kedua, virus memiliki bentuk yang bervariasi. Bisa berbentuk batang, bulat, oval atau peluru, filamen atau benang, polihedral atau bersegi banyak, dan ada juga yang seperti huruf T. Ciri yang ketiga, virus bersifat parasit obligat. Apa maksudnya parasit obligat? Parasit obligat adalah suatu organisme atau substansi yang mutlak harus bersifat parasit agar dia bisa hidup. Demikian juga virus. Virus hanya hidup jika berada di dalam sel inang. Jika di luar inang, virus berkarakter seperti partikel biasa. Ciri yang keempat adalah virus dapat dikristalkan. Ciri berikutnya, virus mengandung senyawa asam nukleat berupa DNA atau deoksiribonukleotide acid atau asam ribonukleat dan RNA atau ribonucleotide acid atau asam ribonukleat. Ini virus memiliki salah satu, apakah DNA saja atau RNA saja. Selanjutnya, seperti tadi sudah disampaikan, ciri yang keenam, virus tidak melakukan proses-proses seperti halnya sebuah sel, nutrisi, respirasi, ekskresi, dan lain-lain. Virus memiliki ukuran mikroskopis, jauh lebih kecil daripada ukuran sel, yaitu antara 20 nanometer sampai dengan 300 nanometer. Dan yang terakhir adalah virus mampu bereplikasi namun hanya ketika berada di dalam sel inang. Kita bahas satu persatu, ini tentang ukuran sel anak-anak dibandingkan dengan ukuran virus. Di sini ada gambar sel darah merah, ini sel darah merah ya, kemudian di sebelahnya ada bakteri. Kemudian di samping bakteri ada gambar berbagai jenis virus. Kita lihat, kita perbesar bakterinya. Ya. Jadi bakteri E. coli kalau dibandingkan dengan sel darah merah yang memiliki diameter 10.000 nanometer, maka bakteri E. coli relatif sangat kecil karena ukurannya hanya 1.000 nanometer kali 3.000 nanometer. Namun dibandingkan dengan bakteri coli, kalian bisa melihat ini contoh-contoh virus ya.
Kita lihat ukuran virus yang dicontohkan di situ. Virus smallpox virus cacar ya, ukurannya 200 nanometer kali 300 nanometer. Ada yang ukurannya sedikit lebih kecil, yaitu Bacteriophage T4, ukurannya 50 nanometer kali 225 nanometer. Lebih kecil lagi ada Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Ini penyebab penyakit mozaik pada tembakau, ukurannya 15 nanometer kali 300 nanometer. Kemudian ada poliovirus dengan diameter 30 nanometer, dan ini hampir seukuran dengan ribosom pada bakteri yang ukurannya 25 nanometer. Itu tadi perbandingan ukuran antara virus dengan sel-sel jauh lebih kecil. Selanjutnya, ciri virus yang berikutnya bentuknya, anak-anak. Berbagai bentuk virus ada yang bentuknya bulat, misalnya virus HIV atau virus HIV. Bentuk yang lain ada seperti huruf T, ini contoh populer pada pembahasan tentang virus ya anak-anak, yaitu bacteriophage atau virus yang menginfeksi bakteri. Bentuk yang lain sama seperti halnya HIV, ada bentuk bulat. Kalau ini virus-virus influenza dari kelompok coronavirus. Ada yang berbentuk polyhedral, contohnya adenovirus. Ada yang berbentuk batang, misalnya Tobacco Mosaic Virus. Dan ada juga yang berbentuk pita, contohnya Ebola virus. Itu tadi berbagai macam bentuk-bentuk virus. Virus dikatakan sebagai bentuk peralihan antara makhluk hidup dengan benda mati. Dikatakan sebagai benda mati kenapa? Karena satu, virus dapat dikristalkan. Yang kedua, virus merupakan partikel aseluler. Perlu kalian ketahui bahwa seluruh makhluk hidup tersusun atas sel-sel. Nah, virus ini bukan merupakan sebuah sel, begitu, sehingga dianggap sebagai benda mati. Namun di sisi lain, virus juga bisa dikatakan sebagai benda hidup. Apa alasannya? Alasannya yang pertama, virus itu memiliki asam nukleat, baik DNA atau RNA. Salah satu ciri sebuah sel, dia memiliki asam nukleat, anak-anak ya. Kemudian yang kedua, virus mampu bereplikasi atau memperbanyak diri meskipun hanya ketika berada di dalam sel inang. Jadi ini seolah-olah virus mampu bereproduksi dan itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Ini yang menyebabkan virus dikatakan sebagai bentuk peralihan antara makhluk hidup dengan benda mati. Anak-anak, ini adalah struktur tubuh virus. Yang sebelah kiri, ini contohnya adalah bacteriophage. Ini salah satu virus dengan asam nukleat jenis DNA. Dan yang kanan adalah virus influenza. Ini salah satu contoh virus dengan asam nukleat jenis RNA atau ARN. Kita lihat semua virus memiliki selubung yang disebut kapsid. Kapsid ini tersusun atas protein. Jadi kapsid kata lainnya adalah kepala. Di dalam selubung protein itulah terlindung asam nukleat, baik berupa DNA maupun berupa RNA. Beberapa virus, nah kalau yang bacteriophage dia punya ekor, anak-anak, di mana ekornya diselubungi oleh selubung ekor. Kalau yang virus influenza tidak memiliki struktur ekor. Pada bacteriophage, ekor selain tersusun atas selubung ekor juga terdiri atas serabut ekor. Pada virus influenza, selain kapsid, dia memiliki pelindung tambahan berupa membran. Sedangkan kalau bacteriophage tidak dilengkapi dengan membran. Kita lanjutkan, ini masih contoh struktur gambar virus dari gambar yang berbeda anak-anak agar kalian familiar dengan berbagai variasi animasi gambar virus. Bacteriophage atau virus T4, adenovirus, kemudian ada struktur HIV. Secara umum, struktur kapsidnya tersusun atas asam nukleat dan kapsid protein.
Sekarang dikatakan bahwa virus mampu bereproduksi di dalam sel inang. Bagaimana virus bereproduksi di dalam sel inang? Ada dua mekanisme perbanyakan virus di dalam sel inang, yaitu bisa secara litik, bisa juga secara lisogenik. Bagaimana virus menginfeksi suatu bakteri? Anak-anak, ini adalah animasi ketika virus menginfeksi sebuah sel inang. Di sini virusnya dicontohkan bacteriophage, berarti inangnya adalah sel bakteri. Kalian lihat virus melekatkan lempeng dasarnya untuk menempel pada sel inang. Dengan cara seperti itu, virus mengeluarkan enzim perusak dinding sel untuk dia bisa menginjeksikan asam nukleatnya. Jadi perlu kalian ketahui, ketika sebuah virus menginfeksi sel inang, bukan seluruh tubuh virus yang masuk, melainkan hanya asam nukleatnya saja yang diinjeksikan masuk ke dalam sel inang. Nah, apa yang terjadi pada virus dan sel inang setelah asam nukleat diinjeksikan ke dalam? Jika terjadi secara litik, nah, yang pertama anak-anak, tahapan yang tadi kalian lihat ketika virus melekat pada sel inang adalah tahap adsorpsi, di mana serat ekor dan selubung ekor berikatan dengan reseptor membran sel. Selanjutnya dilanjutkan penetrasi, yaitu DNA fag atau DNA virus meninggalkan kapsid menuju sel inang. Yang masuk adalah DNA-nya atau asam nukleatnya saja masuk ke dalam sel inang. Dilanjutkan dengan ketika asam nukleat virus masuk ke dalam sel inang, maka akan terjadi penghancuran asam nukleat sel inang. Sehingga seluruh aktivitas di dalam sel inang dikendalikan oleh asam nukleat virus, di mana asam nukleat virus memerintahkan proses sintesis atau pembentukan bagian-bagian tubuh virus. Setelah bagian-bagian tubuh virus terbentuk, akan dilanjutkan dengan perakitan. Jadi perangkat virus seperti kapsid, selubung ekor, serabut ekor diproduksi kemudian dirakit membentuk virus baru. Nah, ketika sel inang sudah penuh dengan virus baru, maka sel inang akan pecah. Dan virus-virus hasil replikasi tadi melepaskan diri untuk kemudian memungkinkan menginfeksi sel inang yang baru. Ini adalah reproduksi virus secara litik. Disebut litik karena reproduksi ini diakhiri dengan lisisnya sel inang atau pecahnya sel inang. Bagaimana jika yang terjadi proses secara lisogenik? Jika setelah adsorpsi dan penetrasi asam nukleat virus tidak mampu menghancurkan asam nukleat sel inang, dalam arti tidak mampu menguasai sel inang, ada kemungkinan asam nukleat virus hanya menyisipkan diri atau menggabungkan diri dengan kromosom sel inang. Dalam hal ini, di contoh ini adalah sel inangnya adalah sel bakteri. Jadi ada penggabungan antara asam nukleat virus dengan asam nukleat sel inang. Karena sudah bergabung di dalam sel inang, maka ketika sel inang mengalami pembelahan, otomatis asam nukleat virus juga ikut terduplikasi. Demikian seterusnya, maka asam nukleat virus akan ikut diperbanyak bersamaan dengan perbanyakan sel inang. Namun ada kalanya jika sel inang mengalami penurunan daya tahan atau kekebalan, ada kemungkinan profag atau asam nukleat virus dapat memisahkan diri dari kromosom sel inang atau dalam hal ini sel bakteri untuk kemudian beralih ke siklus litik. Jadi seolah-olah siklus lisogenik ini bisa berpotensi untuk berubah menuju siklus litik. Ya, jadi itu tergantung pada kekuatan infeksi virus,
juga pada kekebalan sel inang. Ini adalah skema gabungan antara siklus litik dengan siklus lisogenik, di mana setelah tahap adsorpsi dan penetrasi, virus bisa mengalami dua kemungkinan reproduksi, apakah secara litik atau lisogenik. Anak-anakku sekalian, virus dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria. Yang paling umum adalah berdasarkan jenis asam nukleat, apakah itu virus DNA atau virus RNA, kemudian berdasarkan ukuran, morfologi, jenis simetri, jumlah kapsomer, ada atau tidaknya membran. Klasifikasi virus juga bisa didasarkan pada kerentanan virus terhadap pengaruh kimia dan fisika. Bisa juga didasarkan pada kandungan enzim tertentu yang dimiliki oleh virus. Kemudian berdasar sifat imunologis, berdasarkan jenis sel inang atau kesesuaian reseptor, jadi nanti ada virus tumbuhan, virus hewan, virus bakteri. Ini sel inang pada yang menjadi tempat hidupnya virus. Kemudian klasifikasi virus juga bisa berdasar pada cara penularan secara alamiah dan simptomatologi atau penyakit yang ditimbulkan. Anak-anakku sekalian, kita membuat pembahasan khusus tentang virus SARS-CoV-19 yang ini menjadi penyakit yang sedang mewabah di permukaan bumi pada tahun 2019 sampai dengan sekarang. Ini adalah gambar virus penyebab penyakit COVID-19. Dia merupakan anggota dari kelompok coronavirus yang berbentuk bulat, anak-anak, dengan struktur tanpa ekor maupun selubung ekor. Virus SARS-CoV-2 dilengkapi dengan membran dan amplop, selain punya struktur yang umum yaitu kapsid dan asam nukleat. Dalam hal ini asam nukleatnya adalah jenis RNA. Lanjut. Tentang penyakit COVID-19, sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Ini hanya yang gejalanya ringan hingga sedang. Namun, bagaimana yang gejalanya berat, maka sebagian orang itu akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis dan bisa berisiko kematian. Virus COVID-19 dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernafas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernafasan hingga aerosol yang lebih kecil. Jadi potensi penularan virus COVID-19 ini terutama disebabkan pada penyebaran droplet melalui sentuhan maupun melalui udara. Jadi berhati-hatilah pada droplet. Bagi kita atau kalian yang menderita influenza atau COVID-19 ketika sedang batuk atau bersin, tutupi dengan sapu tangan atau tisu dan lebih bijak jika saat menderita influenza kalian menggunakan masker. Apalagi ketika berada bersama orang lain agar droplet dari penderita tidak menyebar ke benda-benda maupun orang di sekitarnya. Tips mencegah penyebaran virus COVID-19. Ini sudah banyak disebarkan oleh berbagai instansi maupun lembaga-lembaga yang concern di bidang kesehatan. Ini kita ulas kembali bagaimana mencegah penyebaran COVID-19. Selalu gunakan masker ini untuk mencegah kita terkena droplet yang membawa virus COVID-19.
Jangan menyentuh area wajah sebelum mencuci tangan. Dikhawatirkan tangan kita sudah terkontaminasi oleh virus. Kemudian gunakan siku atau lengan dalam saat batuk. Jadi jangan gunakan telapak tangan. Khawatirnya nanti setelah digunakan untuk menutupi batuk, tangannya digunakan untuk memegang benda-benda yang lain. Dan itu nanti berpotensi menularkan pada orang lain. Sering cuci tangan dengan sabun. Sebenarnya virus COVID-19 itu bisa dengan mudah mati oleh sabun, anak-anak. Jadi biasakan mencuci tangan dengan sabun, minimal sabun terkena kulit 20 detik sampai 30 detik. Gunakan desinfektan dan hand sanitizer yang membantu mematikan virus. Dan hindari kontak dengan orang sakit. Jadi penting bagi penderita untuk melakukan isolasi diri, baik mandiri maupun di rumah sakit, untuk mengurangi potensi penularan kepada orang lain. Mari kita bersama mencegah COVID-19. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kehidupan kita kembali normal seperti sedia kala. Anak-anak, demikian tadi pembahasan kita tentang topik virus. Terima kasih sudah menyimak materi ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.